Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua pada waktu kesempatan kali ini bisa diberikan kesempatan dan waktu sehingga kita semua bisa menyaksikan siaran Dalwa TV yang penuh manfaat dan keberkahan. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyaksikan siaran-siaran yang ada di Dalwa TV menambah ilmu, menambah amal ibadah dan ketaatan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan syariat dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tak lupa mudah-mudahan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syariatnya kita akan selamat, dengan mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya kita menjadi orang yang bahagia di dunia ataupun akhirat nanti. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, pada kajian kita kali ini yaitu dalam kitab Ihya'us Sunnan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak diabaikan, yang banyak tidak diperhatikan, yang karya tulis dari Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau Al-Mulaqab bil Habib Sa'ad. Dalam pembahasan kajian kita kali ini, fasal yang menerangkan sunanun muta'alliqah bi adabin ammah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab-adab secara umum. Yang pertama diantaranya al-qiyam listilamil mushaf, berdiri ketika seseorang tadi mau menerima mushaf, mau menerima Al-Quran. Ketika kita minta tolong untuk diambilkan mushaf, untuk diambilkan Al-Quran, alangkah baiknya ketika kita mau menerima Quran tersebut, kita berdiri. Hal tersebut disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Ya. Maka dianjurkan orang yang menerima Al-Quran tadi untuk berdiri menerima kalamullah yang sangat agung. Ini juga banyak kita lihat, ketika mereka menerima Al-Quran, mereka nggak mau berdiri dan menerima Al-Quran dalam keadaan duduk. Dan yang kedua, di antara sunnah-sunnah yang perlu mendapatkan perhatian, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak didik kita, al-qiyam lil walidain, berdiri kepada orang tua. Lima warada min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wal Muslim, karena terdapat satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim
bahwasannya Nabi melakukan demikian ketika ibu beliau datang. Ketika orang tua Nabi datang, Nabi berdiri. Ini termasuk perbuatan birrul walidain, berdiri ketika orang tua kita datang. Juga bukan hanya orang tua, tapi ketika mertua kita datang, ketika guru kita datang, lebih-lebih kita berdiri untuk ta'zim, menghormati kedatangan mereka. Karena aba'uka salasah, orang tuamu ada 3. Orang tua yang telah melahirkan dirimu, yaitu ayah ibu kita. Yang kedua, orang tua yang telah mengajari kita ilmu agama, yang telah mengenalkan kepada kita syariat ilmu agama, yang telah mengajarkan kita cara-cara untuk melaksanakan ibadah, yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga sepatutnya kita ta'zim dan berdiri kepada guru kita. Dan yang ketiga, berdiri ketika mertua kita datang, yaitu ayah dari istri kita. Mereka juga termasuk orang tua kita, meskipun tidak melahirkan kita. Tetap kita harus menghormati orang mertua kita. Ya. Ini termasuk menghormati orang tua. Termasuk berbakti kepada orang tua, kita berdiri dengan datangnya mereka. Menghormati dengan kedatangan mereka. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Dalam satu hadis, ada suatu perintah, berbaktilah kepada orang tua kalian, maka akan berbakti kepada kalian anak-anak kita. Jadi kalau kita pengen anak cucu kita berbakti kepada kita, maka dari sekarang ya, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua yang masih hidup dengan ta'zim dan menghormati mereka, melaksanakan perintah mereka selama masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani mereka meskipun usia mereka sudah lanjut usia, sudah tua, sudah renta, ya, maka jangan sekali-kali kita bosan untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang telah melahirkan susah payah, ya, yang telah menyusui kita, merawat kita dari sejak bayi, dari kanak-kanak, dari balita sampai dewasa. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam indal musafahah. Yaitu bersalaman. Ketika bersalaman, maka dianjurkan dan disunatkan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam musafahah ini ada satu kebaikan, yaitu bisa menggugurkan pahala. Ya. Maka idzal taqal muslimani wa yatasafahani ghufira lahumah. Jika bertemu dua orang muslim, dia bermusafahah, bersalaman, maka akan diampuni dosa keduanya. Tentunya yang memulai pertama untuk melakukan musafahah itu yang lebih banyak pahalanya. Dan yang ketiga, keempat, di antara sunnah-sunnah secara umum, yaitu al-qiyam inda sama'i sharikh lailan lil ittiba.
berdiri atau bangun, ya, ketika mendengar suara dentuman keras di malam hari, atau kita lihat keluar rumah, ada apa yang terjadi, ya, apa itu suara bom atau suara apa eh, suara goncangan bumi atau gempa bumi atau yang lainnya, ya, atau suara ada ledakan LPG, ya, kita keluar melihat mungkin tetangga kita ada yang kena musibah, ya. Lil ittiba, karena mengikuti Nabi SAW, beliau keluar di malam hari. Maka di zaman Nabi SAW ada suara yang keras, dentuman bunyi yang keras, ya. Para sahabat keluar, ya. Maka Nabi menanyakan, tahukah kalian apakah suara yang kalian dengar tadi? Maka Rasulullah bersabda, itu adalah suara batu yang jatuh ke neraka, ya, selama 70.000 tahun dan sekarang baru nyampe ke dasarnya. Ini terdengar suaranya dari kerasnya batu dan besarnya batu tadi yang sampai ke dasar neraka. Ya. Maka kita juga dianjurkan untuk keluar ketika mendengar suara keras, suara dentuman keras di malam hari. Ya. Yang kelima, yusannul julus ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi fi musallahu. Ini juga perlu kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita yang ada di rumah. Ya. Insya Allah kalau yang ada di pondok pesantren, mereka sudah melakukan, yaitu disunatkan duduk di tempat sholat, yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari di tempat sholatnya. Maka ketika dia sholat di masjid, dia nggak keluar dari masjid sampai terbitnya matahari. Ya. Ketika dia duduk di sholat di rumah bersama dengan keluarga, dia nggak keluar dari tempat sholat subuh tadi kecuali sampai matahari terbit. Karena fadilah yang sangat besar, keutamaan yang besar, fima rawahul Imam At-Tirmidzi, dari suatu riwayat yang dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang menerangkan tentang keutamaan duduk di tempat ibadah, man shallal fajra fi jama'atin, orang yang sholat fajar, orang yang sholat subuh dilakukan secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams, kemudian duduk dia berzikir kepada Allah, duduk dia membaca Al-Quran, duduk dia mendengarkan pengajian, duduk dia menambah wawasan ilmu keagamaan, ya. Berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu membaca wirdul latif, membaca zikir-zikir yang disusun oleh para ulama dan para habaib, hatta tatlu asyams, sehingga terbit matahari, ya. Summa shallal rak'atain, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, kanat ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Maka setelah terbitnya matahari, dia melakukan salat 2 rakaat, yaitu salat isyraq, sholli sunnatal isyraq rak'ataini, maka pahalanya seperti melakukan haji dan umroh secara sempurna. Ini kan
Jadi kita bisa melakukan haji dan umroh, mendapatkan pahala haji dan umroh dengan cara duduk setelah sholat subuh berjamaah dan berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah itu kita melakukan sholat sunnah isyraq. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian setelah iklan berikut ini.